warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Tabik Pun. Yang terhormat Bapak Tan Sri Azlansyah, MPsi Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Kode Etik Psikologi. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan yang saya banggakan kelompok 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami rancang mengenai asesmen psikologi. Baik, pada kesempatan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Dimas. Untuk Dimas, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberi pendahuluan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan pasal 62 dan pasal 63 yang masih atau yang berkaitan erat dengan soal asesmen. Langsung saja kita untuk mempersingkat waktu masuk ke pembahasan, yaitu pasal ke-62 tentang dasar asesmen. Sebelum kita membahas dasar asesmen, kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan asesmen. Jadi asesmen psikologis itu, psikolog merupakan prosedur evaluasi yang sangat sistematis, yang berkaitan seperti hal itu berkaitan seperti observasi, wawancara, atau penggunaan alat psikologis untuk memperoleh gambaran atau penilaian tentang individu. Jadi singkatnya atau ringkasnya, asesmen psikolog itu adalah prosedur evaluasi yang sistematis berkaitan dengan psikolog. Langsung saja kita masuk ke pasal 62 ini, yaitu dasar asesmen. Di dasar asesmen ini atau pasal 62 ini terdapat 4 ayat yang menjadi fondasi utama asesmen yang dilakukan di psikolog. Ayat pertama itu berkaitan erat dengan pelaksanaan asesmen sesuai kompetensi, yang maknanya adalah asesmen yang dilakukan itu harus dilakukan oleh psikolog yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, menggunakan teori sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, menggunakan alat sesuai dengan kompetensinya. Intinya, semuanya itu harus dilakukan sesuai dengan kompetensinya dan dilakukan oleh orang yang sesuai kompetensinya. Langsung saja masuk ke contohnya. Contohnya itu seperti psikolog klinis, ya. Psikolog klinis menggunakan wawancara dan tes HRS. Tes HRS itu tes untuk mengetahui tingkatan kecemasan kepada klien. Jadi psikolog klinis itu memang sesuai dengan kompetensinya, yaitu menganalisis atau mengasesmen seseorang yang ingin mengetahui tentang kesehatan jiwanya atau kecemasan mentalnya. Kemudian menggunakan alat yang sesuai. Contoh yang salah itu seperti mirip contoh ini, ya, menggunakan contoh ini tapi disalahkan, yaitu seperti seorang ingin mengetahui tentang tingkatan kecemasannya, ingin melakukan asesmen tentang kesehatan mentalnya, tapi dia justru ke psikolog forensik. Ini salah satu bentuk yang salah. Seharusnya dia ke psikolog klinis. Baik, kemudian langsung aja masuk ke ayat kedua, yaitu penyusunan laporan hanya boleh dilakukan oleh psikolog yang berwenang. Mirip seperti tadi tentang kompetensi, ya. Jadi hasil asesmen, saran rekomendasi itu hanya boleh dibuat atau ditandatangani oleh psikolog yang kompetensi sesuai bidangnya, yang berkompetensi sesuai bidangnya. Contohnya seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan kondisi kejiwaan atau bukti-bukti terkait yang akan diajukan dalam pengadilan. Untuk pengadilan itu harus disusun, dibuat, dan ditandatangani oleh psikolog forensik, bukan dengan psikolog klinis. Jadi psikolog klinis tidak boleh atau tidak berwenang untuk
mencampuri urusan yang diperuntukkan untuk pengadilan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu, ayat ketiga itu termasuk intinya membahas tentang kesepakatan dengan lembaga tempat bekerja. Jadi intinya ketika psikolog itu bekerja dalam sebuah lembaga, dalam sebuah intinya dia berhubungan dengan selain psikolog, atau intinya dia terikat dengan tempat atau lembaga seperti itu, maka dia harus atau wajib membuat perjanjian kepada yang terkait itu. Misalnya contoh di sini, psikolog yang bekerja di sekolah atau psikolog sekolahan, maka dia harus menandatangani kesepakatan dengan pihak sekolah terkait hasil tes minat bakat siswa. Misalnya psikolog melakukan tes minat bakat di suatu sekolah, maka dia harus membuat perjanjian terlebih dahulu tentang kepada kepala sekolah terkait tentang asesmen yang akan dia lakukan. Semua yang berkaitan dengan apa yang akan dia lakukan di lembaga tersebut, maka harus dibuat perjanjian dulu kepada pemilik lembaga atau yang berwenang dalam lembaga tersebut. Seperti itu. Jadi tidak boleh asal-asal aja. Kita tidak boleh asal datang ke sekolah, terus ke sekolah mana gitu tiba-tiba terus melakukan asesmen tanpa perizinan atau perjanjian kepada sekolah tersebut. Ini sangat tidak etis. Kemudian ayat yang terakhir itu pendokumentasian hasil asesmen meskipun tidak berhasil. Jadi mendokumentasikan hasil asesmen itu wajib walaupun asesmennya itu gagal dilakukan. Contohnya, psikolog tetap membuat catatan asesmen meski klien menolak melanjutkan tes. Jadi tes kliennya itu baru setengah jalan tes tapi udah mundur. Maka tetap apa yang dia dapatkan dari hasil tes itu tetap harus ditulis di data dalam dokumentasi. Seperti itu untuk pasal ke-62 terkait dasar asesmen. Kita lanjut ke pasal 63, yaitu terkaitan erat dengan penggunaan asesmen. Jadi pasal 63 ini khususnya membahas tentang penggunaan teknik asesmen itu harus digunakan secara tepat, yang artinya harus sesuai dengan kompetensi dan tujuan profesionalnya. Masih berkaitan dengan kompetensi. Jadi asesmen terkait dari adaptasi, administrasi, penilaian hingga interpretasi hasil itu harus sesuai dengan kompetensi psikolog tersebut dan tujuan profesionalnya. Contoh, misalnya dia klinis, maka dia harus menggunakan teori teknik asesmen, adaptasi, administrasi, penilaian hingga interpretasi hasil itu sesuai dengan klinis, sesuai dengan psikolog klinis dan tujuan yang klinis. Tidak boleh tujuannya malah untuk kayak tadi contohnya kayak tujuannya malah untuk persidangan, itu tidak boleh kalau dia klinis. Nah, untuk pasal 63 ini banyak sekali yang perlu kita perhatikan atau perlu kita ketahui. Salah satunya yang pertama, konstruksi tes, validitas dan reliabilitas. Intinya alat tes harus memiliki validitas atau harus jelas. Itu sudah diuji, sudah terjamin, harus sudah jelas. Kalau belum jelas, gimana kalau belum jelas? Kalau belum jelas, psikolog wajib menjelaskan keterbatasannya, yaitu kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu harus jelas. Baru boleh digunakan. Jadi nggak boleh asal digunakan. Alat tes tidak boleh asal digunakan. Alat tes harus teruji dulu. Kalau misal tidak, harus teruji dan harus jelas, harus terakui di mana-mana gitu. Kalau memang belum terakui di mana-mana, setidaknya harus diterangkan kelebihan dan kekurangannya sebelum digunakan. Ya.
Kemudian yang perlu diketahui juga kemudian yang kedua, administrasi asesmen. Proses asesmen itu harus dilakukan sesuai pedoman dan tanpa perubahan prosedur. Jadi proses asesmen itu tergantung sesuai dengan tujuan profesionalnya. Bisa jadi ada yang cukup observasi, ada yang cukup wawancara, ada yang harus tiga-tiganya, harus observasi, wawancara, dan tes. Itu semua sudah ada di pedoman. Jadi tidak boleh asal-asal. Jadi misalnya untuk klinis, udahlah klinis cukup tes aja. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Tidak boleh asal-asalan karena sudah ada pedomannya. Jadi harus sesuai pedoman. Yang ketiga itu harus kita ketahui ada kategori tes, banyak kategori tes psikodiagnostik. Jadi banyak golongannya. Ada golongan A itu tidak klinis, tidak butuh keahlian khusus. Jadi ini bisa digunakan tanpa keahlian khusus. Seperti tes minat karir. Kedua, yang B itu tidak klinis tapi perlu keahlian interpretasi. Jadi dia butuh keahlian walaupun tidak klinis, tapi dia butuh keahlian. Seperti CVIT itu tes inteligensi nonverbal. Terus di tingkat C itu butuh pengetahuan psikologi mendalam. Jadi udah butuh ilmu psikologi yang mendalam. Gak boleh yang ecek-ecek. Seperti MMPI dan TAT. Ini berkaitan dengan tes kepribadian dan tes proaktif tentang kepribadian orang juga. Kemudian yang tingkat D itu butuh pelatihan profesional dan supervisi psikolog. Jadi ini benar-benar nggak boleh sembarang orang, apalagi mahasiswa tidak boleh di tingkatan ini, yaitu untuk WAIS dan WISC ya. Itu terkait dengan tes inteligensi baik untuk anak dan orang dewasa. Kemudian yang perlu kita perhatiin juga, tes dan hasil tes itu bisa kadaluarsa. Jadi umur kadaluarsanya itu lebih dari 2 tahun. Batas paling lama itu 2 tahun. Kalau lebih dari itu dianggap kadaluarsa dan harus dilakukan tes ulang. Kemudian yang terakhir harus diperhatikan itu kompetensi pelaksanaan asesmen. Kompetensi pelaksanaan lagi-lagi terkaitan dengan kompetensi. Jadi asesmen itu hanya boleh dilakukan oleh pihak yang kompeten. Sesuai bidangnya, sesuai keahliannya. Kemudian boleh seorang psikolog itu membawa asisten, tapi hasil dari asesmen itu yang bertanggung jawab penuh itu psikolognya, bukan asistennya. Jadi asistennya nggak bisa disalahkan. Yang harus bertanggung jawab adalah psikolognya. Seperti itu. Sekiranya sekian dari saya untuk menjelaskan pasal 62 dan 63. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu 2.3 mengenai pasal 64 informant quotient dalam asesmen. Dalam pelaksanaan asesmen psikologi, setiap psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memperoleh persetujuan informant consent dari individu yang akan melakukan asesmen, evaluasi, intervensi, maupun diagnostik layanan. Hal ini bertujuan untuk penghormatan terhadap klien supaya mendapatkan penjelasan yang lengkap, tujuan, dan sesuai dengan prosedur. Proses informant consent ini bukan sekedar formalitas adiktif, melainkan komunikasi etis dari psikolog dan klien bahwa klien memahami dan menyetujui hal yang berkaitan dengan asesmen. Hal ini juga dikecualikan jika beberapa kondisi tertentu seperti diatur oleh hukum dan peraturan pemerintah yang dilakukan untuk asesmen psikologis calon pegawai negeri sipil, dan yang kedua yaitu asesmen masuk
sekolah atau perguruan tinggi, dan yang ketiga yaitu asesmen dilakukan kepentingan untuk sebuah proses hukum. Contoh yang dapat saya jelaskan yaitu mengenai hal tersebut, yaitu psikolog yang melakukan tes kecemasan ini menjelaskan tujuan dan jenis kepada klien seleksi atau pemeriksaan. Namun sebaliknya, dalam seleksi perguruan tinggi, persetujuan individu tidak diperlukan karena sudah bagian dari kebijakan lembaga. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pasal 65, interpretasi hasil asesmen. Dalam menginterpretasikan hasil asesmen, psikolog atau seorang psikolog harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi akurasi individu dalam asesmen, karakteristik peserta, bahasa yang digunakan, sehingga latar belakang budaya yang digunakan mungkin berbeda dalam semua aspek penting, karena keputusan yang diambil psikolog dituntut untuk berhati-hati dan agar asesmen tidak disalahartikan atau digunakan secara keliru dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh yaitu dalam asesmen untuk seleksi kerja di perusahaan multinasional, psikolog perlu mempertimbangkan perbedaan bahasa dan budaya peserta tes jika interpretasi tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan bias yang berlebihan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan hasil asesmen akan lebih objektif, asli, dan valid. Saya akan menyampaikan pasal 66 yaitu penyampaian data dan hasil asesmen. Psikolog bertanggung jawab penuh atas data yang diperoleh dari proses asesmen dan wajib menjaga kerahasiaannya. Nah, data asesmen itu ada hasil tes, observasi, rekaman, itu semua bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan secara bebas. Yang kedua, hanya profesional psikologi yang berwenang boleh mengakses data, misalnya untuk keperluan terapi atau intervensi lanjutan. Yang ketiga, hasil asesmen hanya boleh disampaikan oleh psikolog yang memerlukan pemeriksaan kepada klien atau pihak berwenang sesuai hukum. Keempat, penyampaian hasil harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, contohnya itu psikolog sekolah menyimpan hasil asesmen secara aman, membagikannya hanya kepada guru BK, dan menjelaskan hasil kepada siswa serta orang tua dengan bahasa yang sederhana sesuai prinsip kerahasiaan dan komunikasi etis. Saya akan menyampaikan pasal 67 juga, yaitu menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Setiap psikolog bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, seluruh alat ukur, data, serta hasil asesmen yang digunakan dalam praktik profesional. Yang pertama, psikolog wajib menyimpan alat dan dokumen dengan aman, sesuai hukum dan kode etik agar tidak terjadi kebocoran informasi. Yang kedua, hasil asesmen tidak boleh disebarluaskan tanpa izin, hanya digunakan untuk tujuan profesional seperti penelitian, pendidikan, atau layanan psikologis. Yang ketiga, penggunaan data untuk kepentingan pribadi, politik, atau komersial dilarang karena melanggar etika dan merusak kepercayaan publik. Yang keempat, itu psikolog memiliki hak atas alat asesmen, tetapi juga menjaga agar alat tersebut tidak disalahgunakan atau diperbanyak tanpa izin yang resmi. Contoh psikolog industri menyimpan alat dan hasil tes kepribadian secara aman serta tidak membagikannya tanpa izin, menunjukkan penerapan prinsip kerahasiaan dan integritas profesional sesuai pasal 67. Nah, untuk kesimpulannya, Kode Etik Psikologi Indonesia ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi psikolog dalam menjalankan praktik profesional, terutama dalam kegiatan asesmen psikologi.
Pasal 62 sampai 67 menegaskan bahwa pentingnya sikap profesional, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap tahap asesmen. Seorang psikolog wajib menggunakan alat ukur yang valid dan reliable, memperoleh informasi konsen dari klien, menafsirkan hasil asesmen secara objektif, serta menjaga kerahasiaan seluruh data dan instrumen yang digunakan. Penerapan prinsip-prinsip etis ini tidak hanya melindungi hak dan privasi klien, tetapi juga menjaga kredibilitas serta kehormatan profesi psikolog di masyarakat. Oleh karena itu, kode etik menjadi landasan moral dan profesional yang memastikan bahwa setiap asesmen dilakukan secara ilmiah, etis, dan bertanggung jawab. Oke, sampai situ saja presentasi saya hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan dari rekan-rekan yang sangat apik. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan dan memberikan jawaban. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.